Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibullah. Saya selaku perwakilan kelompok 1 dalam makul manajemen lembaga akan membahas tentang konsep ekonomi. Oke, langsung saja. Yang pertama, lembaga keuangan konvensional. Bank syariah atau lembaga keuangan lain yang bertransformasi menjadi syariah memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat muslim yang ingin melakukan semua kegiatan sehari-hari dengan landasan syariat. Tentunya adanya kegiatan keuangan syariah ini menjadi solusi terbaik dan menjawab persoalan zaman, sehingga masyarakat muslim bisa ikut bersaing dalam percaturan ekonomi yang semakin ketat seperti sekarang ini. Ada 10 prinsip keuangan syariah yang bisa Anda temukan di dalam lembaga keuangan syariah. 10 prinsip inilah yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional. Sebelum membahas apa saja prinsip-prinsip tersebut, kita harus tahu apa saja perbedaan mendasar antara keuangan syariah dan dengan konvensional. Perbedaan tersebut berkaitan dengan fungsi dan kegiatan bank. Bank konvensional menyediakan jasa keuangan sebagai intermediasi, sedangkan bank syariah itu lebih dari itu, yaitu sebagai manajer investasi, penyedia layanan, dan juga investor. Ditinjau dari prinsip dasar, bank konvensional bebas nilai dan menganggap bank sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Sedangkan bagi bank syariah berdasarkan syariat Islam, dan uang ditukar sebagai alat tukar yang tidak dapat diperjualbelikan. Prinsip yang paling penting bagi umat Islam adalah pengembangan uang bukan didasarkan pada bunga, namun sebagai sistem bagi hasil investasi yang dilakukan. Berikut adalah prinsip-prinsip keuangan syariah. Baik, yang pertama ialah mudharabah, dan yang kedua musyarakah, dan yang ketiga wadiyah, dan keempat murabahah, dan yang kelima salam, dan yang keenam istihna, nomor 7 ijarah, dan yang kedelapan qard, 9 hawalah atau hiwalah, dan yang ke-10 wakalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan B, Lembaga Keuangan Syariah Sejarah. Sumber uang dari bank syariah hanya didapatkan pada keuangan syariah saja. Sedangkan bagi bank syariah berasal dari pasar uang bebas dan dari mana saja. Dalam hal risiko, bank syariah memandang bahwa risiko harus dipikul bersama. Sedangkan untuk bank konvensional transaksi keuangan sama sekali tidak ada kaitan dengan kerugian maupun dari bank itu sendiri. Tepatnya ada 10 prinsip yang ada di lembaga keuangan syariah. Dimanapun prinsip tersebut akan menentukan semua kegiatan yang dijalankan dalam lembaga keuangan tersebut memang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. 10 prinsip keuangan syariah tersebut adalah mudharabah, salam, istisna, ijarat, qard, hawalah atau hiwalah, dan waqalah. C. Lembaga keuangan syariah. Perbankan di Indonesia kini makin diramaikan dengan adanya bank syariah yang menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dibanding bank konvensional yang sudah lama ada. Meskipun masih dianggap newbie, perbankan syariah berkembang cukup pesat. Maklum saja, Indonesia kan negara muslim terbesar di dunia, dan jelas perbankan yang menggunakan asas Islam akan lebih diminati. Bahkan bank-bank konvensional di Indonesia kini ikutan tren dengan mendirikan institusi syariah atau unit usaha syariah sendiri. Hal ini dilakukan untuk mengait lebih banyak nasabah yang tertarik dengan keunggulan bank syariah. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya untuk meneruskan presentasi dari Luqmanul Hakim. D. Dewan Syariah Nasional dan Fatwa-Fatwa. A. Lembaga keuangan syariah dalam sistem ekonomi Islam. Suatu identitas usaha seperti lembaga keuangan syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menerapkan aturan-aturan ekonomi. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaan masyarakat serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. B. Pengertian lembaga keuangan syariah dalam pandangan konvensionalnya. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya utama berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan. C. Sejarah lembaga keuangan syariah. Diskusi mengenai sejarah LKS tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai kemunculan perbankan syariah yang merupakan embrio dari LKS di seluruh dunia pada era 1940-an. Ide-ide tentang LKS atau bank yang bebas bunga sudah mulai bermunculan. Ide-ide tersebut dilontarkan oleh beberapa pemikir Islam dalam beberapa tulisan mereka tentang perbankan syariah. D. Prinsip operasi lembaga keuangan syariah meliputi beberapa prinsip operasional dalam LKS. 1. Keadilan, 2. Kemitraan, 3. Transaksi, dan 4. Universal. E. Jenis-jenis akad dalam lembaga keuangan syariah. 1. Al-Mudarabah, 2. Al-Wadi'ah, 3. Al-Musyawarah, 4. Al-Murabahah, 5. Al-Muzara'ah, 6. Al-Musaqah, dan 7. Bai as-Salam. Sumber daya insani pada lembaga keuangan syariah yang bertumpu pada prinsip nilai-nilai syariah. Selain harus memahami konsep ekonomi Islam, tentu juga dalam mengolah sumber daya insaninya harus sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, idealnya sumber daya manusia yang bekerja di lembaga keuangan syariah haruslah memiliki sifat-sifat dasar akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti siddiq. Sudah selayaknya sumber daya insani memiliki integritas yang tinggi dalam kejujuran. Begitupun amanah harus dapat dipercaya oleh semua stakeholder yang ada di perusahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.